Bismillah, baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah 10.16, izin memulai acaranya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah di pagi hari yang insya Allah berbahagia ini, Jumat 9 Agustus 2024, kita akan melaksanakan kegiatan rutin kita yaitu Monthly Research Discussion yang saat ini edisi Agustus 2024, Bapak Ibu. Telah hadir di antara kita para narasumber yang luar biasa nih, yang sepertinya sudah tidak sabar lagi ya insya Allah untuk sharing seputar riset yang pastinya sudah terspoiler judul-judulnya sangat menarik nih Bapak Ibu. Yang pertama ada Ibu Dr. Rita Yuliana, SSI MSE, yang akan membawakan topik yang sangat menarik dan sepertinya ini cukup aktual Bapak Ibu, yaitu Factors Affecting Deforestation at Southeast Asian Developing Countries 2009 until 2020. Selamat pagi Bu Rita, sudah siap Bu? Insya Allah, terima Oh, kasih. mantap. Wah, Kemudian selanjutnya ada Pak Wahyudin, SSI MAP, MPP, yang akan membawakan paparan yang tak kalah menarik nih Bapak Ibu. Dengan judul Strengthening Sectoral Statistics in Indonesia, a brief review of IPSS result. Luar Luar biasa nih. biasa, luar biasa. Selamat pagi Pak Wahyudin. Siapa? Pagi, Mbak. Insya Allah. Ya, Good siap, morning insya berarti Allah. harusnya ya, Pak. Oh ya harusnya ya Pak. Dan kemudian ada narasumber terakhir kita yaitu Bapak Budiandra SSTM Stat yang akan menyampaikan topik dengan judul Measurement of the Inclusive Green Growth Index of Provinces in Indonesia and the Comparison of and Equal Weighting Methods. Wah ini cukup kompleks sepertinya. Selamat pagi Pak Budi, siapa? ya siap, Salwa. Oh ya, luar biasa. Adapun masing-masing narasumber nantinya akan diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan paparan yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi di akhir. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada narasumber pertama kita yaitu Bu Rita. Kepada Bu Rita, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih, Salwa. Ini yang share saya sendiri apa Boleh sendiri bisa? atau boleh Bisa ya? di share screen kan Bu? Mau gimana Bu? Enaknya. Di Tapi saya bisa ya nge-share ya? Oh, Enggak bisa ya? Bu, bisa. Oke, Ya, oke. Saya punya Bu. silakan Bu. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Salwa yang telah memberikan waktu untuk saya di Monthly Research Discussion edisi Agustus. Nah, ini saya akan menyajikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi deforestasi di negara berkembang Asia Tenggara tahun 2009 sampai 2020. Ini adalah merupakan hasil karya dari Aulia Pramudia Wardani, bimbingan saya juga. Oke, untuk ini nggak di-record ya? Sudah di-record, Bu. Oh, sudah di-record. Iya, Baik. aman. Oke. Berikut paparan yang akan saya sampaikan dengan mulai dari latar belakang, metodologi, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Baik. Setiap negara tentunya melakukan pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dan pembangunan ini umumnya adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan konsep pembangunan kelanjutan ini tidak lepas dari kegiatan untuk menjaga kualitas kehidupan juga di masyarakat.
Menurut PBB, jadi pembangunan berkelanjutan itu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kesempatan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan itu tertuang dalam SDGs, ya, Sustainable Development. Dalam pembangunan ini terdapat 3 hal nih yang harus dijaga, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan sosial. Jadi ada 3 aspek penting yang di dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, salah satu aspek yang jadi sorotan ya saat ini yaitu tentang lingkungan. Jadi isu mengenai lingkungan menjadi hal yang akan dicapai nih dalam SDGs, yaitu goals atau tujuan yang ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim, dan goals atau tujuan ke-15 yaitu menjaga ekosistem darat. Jadi lingkungan sebagai suatu hal yang selalu berkaitan tentunya dengan kehidupan manusia. Diharapkan ke lingkungan ini kondisinya selalu baik. Namun tentunya terdapat banyak hal yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan. Tentunya hal tersebut akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, salah satunya perekonomian. Jadi ada suatu konsep perekonomian yang mempertahankan lingkungan yang berkelanjutan, itu yang disebut sebagai konsep green economy atau ekonomi hijau. Hutan merupakan kawasan yang paling penting dalam ekonomi hijau. Kenapa? Ya, hutan berperan untuk berbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan hutan oleh manusia tidak hanya untuk pasokan oksigen, tapi lebih luas, ya, seperti pemanfaatan hutan untuk menunjang perekonomian. Nah, hutan menghasilkan berbagai macam produk dan ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat, baik lokal maupun global, serta memainkan peran penting dalam mempercepat transformasi menuju masyarakat yang secara bersama melestarikan alam dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Tentunya juga untuk mendapatkan pendapatan, ya, menghasilkan pendapatan. Nah, hutan, secara ringkas, hutan merupakan kawasan penting bagi penopang perekonomian. Pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 44 triliun ya US dollar dari total 84,4 triliun US dollar, Pak, bergantung atau sekitar 52,1% itu bergantung kepada jasa perekonomian, jasa ekosistem, ya, ekosistem service, termasuk tentunya yang disediakan oleh. Nah, pada tahun 2020 luas hutan dunia itu mencapai 4,6 miliar hektar atau sekitar 31% ya dari daratan bumi. Nah, di sini terlihat gambar 1, yaitu luas hutan di benua Asia, ya, bahwa Asia Tenggara merupakan negara dengan luas hutan terbesar kedua, ya, setelah Asia Timur. Namun luas hutan di kawasan Asia Tenggara itu terlihat dari tahun 2009 sampai 2020 itu terus mengalami penurunan. Nah, hal ini menandakan terjadinya deforestasi. Tentunya kawasan Asia Tenggara ini kan merupakan kawasan yang cukup penting ya di dunia, ya. Jadi dengan adanya deforestasi ini, ya, deforestasi ini terutama terjadi di negara berkembang, ya. Selanjutnya, kalau kita analisis lebih lanjut bahwa deforestasi Asia Tenggara itu mengakibatkan sebenarnya berbagai dampak negatif. Karena apa? Karena Asia Tenggara merupakan rumah bagi sekitar 1/5 spesies di dunia dan merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Namun, deforestasi menghancurkan habitat alam. Spesies mamalia besar seperti orangutan, gajah, harimau, dan badak, serta ribuan hewan dan tumbuhan terancam punah. Hutan Asia Tenggara menjadi fokus penting ya dalam upaya pengurangan laju deforestasi supaya tidak menimbulkan masalah lain seperti perubahan iklim.
Jadi peran penting hutan bagi kehidupan menjadikan hutan sebagai kawasan atau area yang seharusnya dijaga, seperti yang ingin dicapai dalam green economy tadi. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang berkaitan dengan deforestasi sebagai dampak terhadap lingkungan yang terjadi di Asia Tenggara, khususnya negara yang sedang berkembang. Nah, deforestasi itu dapat terjadi karena apa? Ya, karena kebutuhan terhadap lahan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, pemukiman, dan infrastruktur menjadi sangat tinggi dan mendorong eksploitasi sumber daya hutan juga menjadi sangat tinggi. Jadi deforestasi juga sangat berkaitan dengan perubahan iklim. Karena apa? Karena pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya sebagai karbon dalam biomasanya. Nah, ketika hutan ditebang ataupun dibakar, maka karbon akan dilepaskan ke atmosfer dan berkontribusi terhadap pemanasan. Lebih luas lagi, deforestasi bukan hanya masalah lingkungan hidup, tapi juga multi sosioekonomi demografis. Nah, deforestasi ini menjadi masalah yang dapat timbul akibat aktivitas ekonomi, tapi juga berdampak pada perekonomian. Nah, dari gambar 2 di sini terlihat beberapa negara di Asia Tenggara, ya, periode tahun 2009 sampai 2020, bahwa negara memiliki deforestasi di Asia Tenggara ini memiliki nilai bervariatif, ya, dan juga fluktuatif. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Di sini terlihat yang paling tinggi adalah deforestasi terjadi di Indonesia. Sedangkan paling rendah adalah Singapura, ya, memang kurang kelihatan di sini, ya. Karena kenapa Singapura? Karena Singapura salah satu negara maju, ya, di mana kalau negara maju itu kan sudah melewati masa industrialisasi yang menyebabkan kerusakannya kalau sedang mengindustrialisasi. Jadi sudah melewati pasca industrialisasi. Sementara negara berkembang, ya, menurut Bauwender itu deforestasi adalah risiko lingkungan yang paling parah di negara berkembang. Alasan lainnya adalah karena apa? Karena, ya, buruknya sistem pengelolaan hutan di negara sedang berkembang. Untuk mengurangi deforestasi di Asia Tenggara, ya, khususnya pada negara berkembang, perlu diketahui nih faktor-faktor yang pendorong terjadinya deforestasi. Nah, dalam membahas faktor pendorong deforestasi perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Ada suatu teori yang menjelaskan hal tersebut, yaitu disebut sebagai impact population influence technology, yang diperkenalkan oleh Ehrlich dan Holdren tahun 1972. Jadi di sini menurut Ehrlich dan Holdren terdapat keterkaitan antara populasi, kemakmuran, ya, influence, dan teknologi terhadap dampak pada lingkungan. Dalam penelitian ini nanti indikator populasi dilihat melalui pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, kemudian kemakmuran diukur dari produk domestik bruto per kapita, sedangkan untuk teknologi melalui intensitas energi dalam perekonomian. Selanjutnya di sini beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan. Ada beberapa hal, ada berapa, ya, yang Kustanto, kemudian Aquilas, kemudian Srigar et al., ada lagi Mansor dan Sultana, serta dari Danis et al., ya. Nah, penelitian yang terutama, ya, dengan model IPAT tersebut umumnya dilakukan untuk menganalisis dampaknya terhadap lingkungan itu emisi karbon dioksida. Sedangkan ya merupakan salah satu dampak lingkungan. Tapi masih sedikit yang menggunakan model IPAT untuk menganalisis faktor pendorong deforestasi yang merupakan juga dampak terhadap lingkungan. Nah, untuk melengkapi penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka penelitian ini menggunakan model IPAT untuk mengetahui faktor-faktor mempengaruhi deforestasi di negara berkembang kawasan Asia Tenggara. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis gambaran umum deforestasi di negara berkembang Asia Tenggara tahun 2009 sampai 2020, serta faktor-faktor mempengaruhinya, yaitu tadi pertumbuhan penduduk, urbanisasi, PDB per kapita, dan desa tertinggi. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor-faktor mempengaruhi deforestasi di negara berkembang Asia Tenggara tahun 2009 hingga 2020. Kemudian mengenai metodenya, di sini tadi sudah disebutkan, dasarnya adalah
menggunakan model ICAT. Ya, jadi menurut Ehrlich dan Holden ya, bahwa faktor yang berkontribusi dalam kerusakan lingkungan ya atau dampak terhadap lingkungan itu bersifat multiplikatif, yaitu I sama dengan P dikali A dikali T. Nah, dalam perkembangannya Dietz dan Rosa itu memodifikasi ya tahun 1997 persamaan efek ini menjadi bentuk model stokastik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis secara empiris. Model itu seperti dilihat di sini ya. Kemudian dalam bentuk logaritmanya. Nah, ini model ini disebut sebagai ya, stochastic regression on population, affluence, and technology atau STIRPAT. Kemudian di sini model yang akan digunakan menjadi linear ya, karena sudah dibentuk logaritma natural. Kemudian secara teori bahwa deforestasi itu adalah merupakan perubahan hutan menjadi penggunaan lahan lain atau pengurangan tutupan kanopi pohon di bawah ambang batas 10%. Kehilangan tutupan pohon ini dapat terjadi karena aktivitas manusia dan juga karena faktor alam. Deforestasi ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan gross atau deforestasi bruto dan deforestasi neto. Oke, kalau bruto itu perubahan lahan hutan menjadi lahan non-hutan dengan tidak memperhitungkan reforestasi. Sedangkan kalau neto memperhitungkan reforestasi. Ya, ada penanaman kembali. Ya, kemudian di sini beberapa variabel independen yang digunakan tadi sudah disebutkan ya bahwa pertumbuhan penduduk, urbanisasi, PDB per kapita, intensitas energi. Masing-masing ada teorinya mengenai kaitannya dengan lingkungan, perubahan lingkungan. Kemudian di sini ya, sebab dari penelitian ada 10. Jadi di sini tidak mengikutsertakan Singapura, jadi hanya 10 negara Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Di mana variabel dependennya deforestasi dengan pelambangan di sini ya terlihat ukurannya adalah ribuan hektar. Nah, ini sumbernya adalah dari GWF, Global Forest Watch. Kemudian population growth, ya tentunya pertumbuhan adalah persentase, urbanisasi juga persentase. Jadi urbanisasi ini adalah persentase penduduk yang tinggal di perkotaan dibandingkan dengan total penduduk di suatu negara. Kemudian PDB per kapita di sini satuannya menggunakan tahun dasar atau harga konstan tahun 2017 dengan paritas daya beli. Dan juga intensitas energi itu adalah merupakan tingkat intensitas energi dari energi primer, rasio antara total energi primer dan PDB yang disebut dengan paritas daya beli juga. Satuannya adalah megajoule per US dollar dengan tahun dasar 2017 PPP atau paritas daya beli ya. Kemudian, nah ini sumbernya adalah dari World Bank. Ini kerangka pikirnya bahwa keempat tadi ya variabel faktor pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan PDB per kapita serta intensitas ini akan mempengaruhi deforestasi. Kemudian hipotesisnya bahwa ada pengaruh dari pertumbuhan penduduk dan juga urbanisasi, PDB per kapita serta intensitas energi terhadap deforestasi di negara berkembang Asia Tenggara tahun 2009 hingga 2020. Untuk menjawab tujuan tersebut, di sini struktur datanya adalah panel, nah ada 10 negara dan juga ada 10 tahun ya, 2009 sampai 2020. Kemudian di sini tahapannya ya, panel regresi panel, dan saya langsung saja ke hasil dan penjelasan. Untuk gambaran mengenai deforestasi di sini di Asia Tenggara terlihat bahwa memang yang paling tinggi terjadi di Indonesia
Dan yang paling rendah adalah di Brunei Darussalam dan Timor Leste. Jadi secara umum memang terjadi penurunan nih sejak tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai program yang sudah dijalankan baik pada tingkat internasional maupun nasional oleh negara tersebut. Contohnya program tersebut ada Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, ada 2016 Paris Agreement, ada juga the New York Declaration on Forest, serta ada Norwest International Climate and Forest Initiative. Berikutnya hubungan antara pertumbuhan penduduk dan deforestasi. Di sini terlihat di gambar 5 bahwa kalau secara umum pertumbuhan penduduk itu di 10 negara berkembang Asia Tenggara itu mengalami penurunan pertumbuhan penduduk. Kemudian di sini beberapa hubungan yang menunjukkan hubungan positif antara pertumbuhan penduduk dan deforestasi ditunjukkan di negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara ada yang hubungannya negatif, yaitu negara Thailand, Filipina, Vietnam, dan Laos. Berikutnya hubungan antara urbanisasi dan deforestasi. Secara umum deforestasi mengalami peningkatan di 10 negara berkembang Asia Tenggara. Sedangkan hubungan urbanisasi dan deforestasi itu menunjukkan hubungan positif di negara Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Jadi ada 5 negara seimbang ya dengan yang hubungannya negatif, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, dan selanjutnya PDB per kapita hubungannya dengan deforestasi. Di sini PDB per kapita untuk 10 negara berkembang Asia Tenggara umumnya meningkat. Dan hubungan positif terlihat di negara Thailand. Hubungan positif ya antara PDB per kapita dan deforestasi terlihat di negara Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Sedangkan negatif ada di Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Timor Leste. Terakhir, intensitas energi hubungannya dengan deforestasi. Secara umum intensitas energi itu mengalami penurunan. Hubungan positif antara intensitas energi dan deforestasi ditunjukkan terlihat di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Sedangkan yang terlihat di Thailand, Filipina, Vietnam, dan Myanmar. Selanjutnya untuk menjawab tujuan kedua, dilakukan regresi panel. Pertama adalah melakukan uji coba untuk melihat apakah ada efek individu. Dengan jadi modelnya adalah terlihat di sini p-value-nya ya 0,00 atau lebih kecil dari alfa dalam alfa 0,05, sehingga putusannya adalah modelnya adalah artinya tolak H0 ya, yang berarti pada tingkat signifikasi cukup bukti menyatakan bahwa terdapat efek individu, sehingga model P lebih baik dibandingkan dengan Chen ya. Kemudian uji Hosman dilanjutkan, terlihat bahwa p-value-nya juga lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga keputusannya adalah tolak H0, yang berarti bahwa pada tingkat signifikansi 5% terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat korelasi antara efek individu dengan sehingga frame lebih baik dibandingkan dengan frame. Selanjutnya di sini karena yang terpilih adalah model P, maka dilanjutkan dengan uji LM. Di sini uji LM p-value juga menunjukkan kurang dari alfa 0,05, sehingga keputusan yang didapatkan adalah tolak H0 ya, sehingga pada tingkat signifikasi 5% terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa struktur varian residual bersifat heteroskedastis. Nah, jika kondisi terjadi maka dilanjutkan dengan kemudian lambda LM, cross sectional correlation. Dan terlihat pula bahwa p-value-nya kurang dari 0,05, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Oleh karena itu pada tingkat signifikasi 5%
terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat korelasi antar individu atau cross seksional korelasi. Nah, karena struktur varian kovarian bersifat heterosklesis dan terdapat cross sectional correlation, maka model ini diestimasi menggunakan cross sectional seemingly unrelated regression. Untuk model ini uji untuk uji asumsi klasik itu hanya normalitas dan mendeteksi, mengecek multipolaritas. Terlihat di sini bahwa sudah terpenuhi ya asumsi klasiknya, yaitu normal atau berdistribusi normal dan juga tidak ada multipolaritas. Nah, inilah model yang terbentuk dari model Lebesgue panel. Terlihat di sini keempat variabel, yaitu pertumbuhan penduduk, urbanisasi, PDB per kapita, dan kesehatan energi mempengaruhi deforestasi. Karena PVL-nya semua lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Nah, di sini terlihat GF-nya juga nilai PVL-nya juga kurang dari 0,5. Sehingga minimal terdapat satu variabel yang dan adjusted R-square-nya adalah 0,9991 atau sekitar 99,99%. Variabel mempengaruhi, sedangkan di sisanya adalah di luar model. Oke, ini bisa diinterpretasikan bahwa misalnya untuk pertumbuhan penduduk, jika pertumbuhan penduduk itu naik, kan ini bentuknya logaritma, jadi bacanya persen. Jika pertumbuhan penduduk naik 1%, maka deforestasi akan meningkat 0,4769%. Itu juga dengan urbanisasi, jika urbanisasi meningkat 0,43. Jika urbanisasi meningkat 1%, maka deforestasi akan meningkat sebesar 0,43%. PDB per kapita juga demikian, jika meningkat 1%, maka atau pertumbuhannya 1%, maka deforestasi akan meningkat 0,77%. Dan intensitas energi, jika terjadi kenaikan 1%, maka deforestasi juga akan meningkat 0,528%. Dan masing-masing ini didukung oleh beberapa penelitian ya, mengenai variabel-variabel tersebut. Nah, karena ini adalah PEM, maka ada efek individu, di mana yang tertinggi adalah Indonesia dan yang terendah adalah Brunei Darussalam. Jadi hal ini menandakan bahwa ketika seluruh variabel independen di setiap negara tetap, maka rata-rata peningkatan deforestasi tertinggi dicapai di Indonesia, sedangkan rata-rata deforestasi terendah dicapai di Brunei Darussalam. Selanjutnya kesimpulan dan ada setelah berdasarkan hasil bahasan tadi, maka ada 3 kesimpulan. Yang pertama, secara umum negara yang mengalami deforestasi tertinggi selama tahun 2009 sampai 2020 adalah Indonesia, sedangkan deforestasi terendah adalah Brunei Darussalam dan Timor Leste. Pada sebagian besar negara Asia Tenggara, deforestasi menurun mulai dari tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2000, kemudian kesimpulannya kedua, pada tahun 2009 hingga 2020, di negara berkembang Asia Tenggara, secara umum pertumbuhan penduduk dan intensitas energi itu mengalami penurunan. Sedangkan tingkat urbanisasi dan PDB per kapita itu mengalami peningkatan. Selain itu, secara umum terjadi hubungan yang searah antara faktor-faktor tersebut dengan deforestasi. Dan kesimpulan ketiga bahwa faktor pertumbuhan penduduk, tingkat urbanisasi, PDB per kapita, dan intensitas energi berpengaruh positif terhadap deforestasi di negara berkembang Asia Tenggara selama periode 2009 hingga 2020. Sementara saran dari penelitian ini adalah bahwa negara dengan deforestasi yang tinggi dapat mengontrol tingkat deforestasi yang terjadi dengan memaksimalkan implementasi kebijakan yang mendukung penurunan deforestasi secara langsung, atau melalui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap deforestasi tadi, yaitu pertumbuhan penduduk, urbanisasi, PDB per kapita, dan intensitas energi. Untuk peneliti selanjutnya,
dalam analis faktor yang mengaruhi deforestasi dapat melakukan pendekatan dengan proxy variabel lain untuk masing-masing indikator dalam model kita tadi, yaitu population, affluence, dan teknologi, atau populasi, kemakmuran, dan teknologi. Ini beberapa referensi yang baik, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rita atas pemaparannya yang cukup komprehensif ya terkait deforestasi dan ternyata memang terkait dengan variabel-variabel lainnya seperti pertumbuhan penduduk, terus kemudian ada ekonomi juga ya Bu ya. Jadi ternyata meluas gitu deforestasi ini. Baik Bapak Ibu, kita sekarang lanjut ke narasumber yang kedua. Ada Pak Wahyudin yang akan membawakan paparan berjudul Strengthening Sectoral Statistics in Indonesia, a Brief Review of IPSS Result. Kepada Pak Wahyudin, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Suara saya sudah terdengar Mbak Salwa? Terdengar jelas, Pak. Oke. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Sudah terlihat ya Mbak ya? Terlihat aman, Pak. Baik. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya mempresentasikan riset sederhana. Riset yang sangat-sangat sederhana. Tapi mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada kita semua terkait what should we do, ya, apa yang harus kita lakukan, terutama karena kita adalah lembaga yang kemudian menghasilkan para statistisi. Ya. Dari gambar ini mudah-mudahan tergambar apa yang harus kita lakukan. Ya. Presentasi saya berjudul ini mohon maaf belum dituliskan ya, Strengthening Sectoral Statistics in Indonesia. Ya. Penguatan statistik sektoral Indonesia. Ini mengambil gambaran dari hasil IPSS 2023 yang baru selesai tahun lalu. Presentasi ini akan dibagi ke dalam 4 bagian, ya, pendahuluan, kemudian kita akan sedikit melihat tentang IPSS itu seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, dan diakhiri dengan kesimpulan dan penutup. Kita mulai dari pendahuluan Bapak Ibu, bahwa ada 3 program nasional ya, ini semua mungkin kita sudah tahu ya, di mana 3 program nasional ini satu sama lain sepertinya saling terkait dan saling menguatkan. Ada program Satu Data Indonesia, ada program reformasi birokrasi dan sistem nasional. Program Satu Data Indonesia ini sebagai program untuk penguatan tata kelola data pemerintah. Jadi data yang dihasilkan oleh pemerintah. Bagaimana tata kelola ini? Pemerintah sudah membuat suatu program yang disebut dengan Satu Data Indonesia. Kemudian ada program Sistem Statistik Nasional. Ini bagaimana para produsen statistik ya, dapat menghasilkan statistik yang berkualitas. Dan juga ada program reformasi birokrasi nasional, ya, di mana data yang berkualitas ini tentu benar-benar menjadi kebutuhan dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang baik bagi pemerintah. Nah, di dalam sistem statistik nasional kita mengenal ya di situ ada 3 jenis statistik ya. Dan ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97. Ya, di sini dijelaskan lagi bagaimana sistem nasional. Di situ ada seleksi dasar yang diproduksi oleh BPS, ya. Ada statistik khusus yang ini diproduksi oleh masyarakat secara umum, dan juga di situ ada statistik sektoral.
Nah, statistik sektoral ini dilaksanakan oleh siapa? Oleh kementerian, lembaga, oleh instansi, dan oleh Pemda, ya, oleh daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Ini dalam sistem statistik nasional kita, jadi statistik sektoral ini merupakan bagian dari statistik yang kemudian dihasilkan oleh banyak lembaga dan instansi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena tadi ya produsen statistik sektoral ini ada banyak sekali, ya, jadi seluruh kementerian, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, maka ini eh, kita akan jumpai ada banyak statistik yang tersebar, ya, yang tersebar, dan ini akan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Sementara itu, ya, setiap instansi tentu dia memiliki kekhasan sendiri, ya, terkait dengan misalnya keragaman datanya. Ada yang data statistik, ada yang mungkin data keuangan, ada mungkin data spasial dan sebagainya. Dan masing-masing instansi juga memiliki pendekatan sendiri di dalam bagaimana mereka merencanakan, menyediakan, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi pada statistik sektoral. Ya. Sebagai contoh, ya, ini betapa banyaknya data yang dihasilkan oleh berbagai macam instansi. Ini saya ambil dari Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN atau Bappenas. Ya. Di tahun 2022 misalnya ada 693 data data prioritas yang diusulkan dari berbagai kementerian lembaga, ya. Dan 56% diantaranya itu adalah data statistik. Kemudian posisi ini meningkat di tahun 2023, ya, menjadi dua kali lebih, ya. Ada 1.689 data prioritas yang diusulkan oleh masing-masing kementerian lembaga, dan 82% diantaranya adalah data statistik. Ya. Kemudian di tahun 2024 juga meningkat menjadi 1.879 jenis data prioritas, dan 88% diantaranya adalah data statistik. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tadi masing-masing pemerintah daerah, kementerian, lembaga itu kualitas memproduksi datanya seperti apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kemudian BPS sebagai koordinator dalam sistem statistik nasional itu menyelenggarakan sebuah kegiatan yang disebut dengan EPSS atau evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Nah, kemudian yang menjadi riset question dari riset saya ini adalah bagaimana kemudian gambaran tingkat kematangan dari penyelenggaraan statistik sektoral oleh kementerian, oleh lembaga, pemerintah daerah, ya, berdasarkan hasil dari FSS di tahun 2023 tersebut. Nah, untuk menjawab ini, ya, mari kita lihat dulu seperti apa sekilas tentang FSS itu sendiri. FSS adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BPS dalam rangka memberikan penilaian terhadap proses produksi statistik, ya, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dari pusat sampai daerah melalui kegiatan-kegiatan diantaranya ada verifikasi, ada validasi, ya, terhadap penilaian secara mandiri yang dilakukan oleh instansi tersebut, ya. Jadi tujuan dari FS ini adalah kemudian bagaimana kita bisa menilai, ya, kualitas penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah. Nah, nanti outputnya itu dalam bentuk indeks pembangunan statistik, ya. Dia nilainya antara 0 sampai 5, di mana nilainya atau kategori nilainya kurang kalau nilai IPS-nya di bawah 1,8, ya, dan seterusnya gitu, ya.
Kalau nilainya 4,2 sampai 5, maka dia termasuk yang memuaskan sebetulnya. Ini belum saya ganti, ini memuaskan. Kemudian 3,5 sampai 4,2 itu sangat baik kalau tidak salah. Ini ada perbaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi struktur penilaiannya itu seperti ini, ya. Jadi ada 5 domain, ya, 5 domain penilaian dalam mengukur IPS tadi, ya. 5 domain ini kemudian terbagi ke dalam 19 aspek, ya. 19 aspek, ya. Kemudian dari 19 aspek ini diturunkan menjadi ada sekitar 38 indikator, ya, yang akan nanti menilai tingkat kematangan penyelenggaraan statistik oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dari masing-masing indikator tadi yang 38 itu kemudian akan dinilai, ya, apanya kriteria tingkat kematangannya. Jadi mulai dari rintisan, ya, itu berarti dia kriteria pertama, ya. Kemudian terkelola, terdefinisi, ya, sampai kemudian optimal. Yang paling rendah levelnya adalah rintisan. Jadi yang 38 indikator tersebut satu-satu dinilai, ya, dia sudah sampai level mana. Kalau rintisan berarti proses penyelenggaraan sektoral di indikator tersebut itu belum dilakukan oleh seluruh unit kerja di kementerian atau instansi tersebut. Jadi modelnya seperti ini. Nah, domainnya apa saja? Ini jadi ada 5 domain, ya. Ada domain prinsip satu data Indonesia, ya. Ada domain kualitas data, ada domain proses bisnis, ada domain kelembagaan, dan ada domain statistik nasional. Dan kemudian kelima domain ini terbagi ke dalam aspek, ya. Contoh misalnya ini prinsip satu data Indonesia, ada aspek standar data statistik, ya, ada aspek metadata, ada aspek interoperabilitas data, kode referensi, dan seterusnya. Untuk kualitas data ada aspek relevansi, di situ ada 2 indikator, ya, relevansi data yang dikumpulkan dan proses identifikasi kebutuhan. Ada juga untuk aspek akurasi, ya, di sini ada akurasi data dan seterusnya. Jadi 5 domain ini kemudian terbagi ke dalam 19 aspek. Ini yang warnanya hijau agak muda. Nah, kalau yang hijau muda itu adalah indikator-indikatornya. Ada sebanyak 38. Ya. Yang terakhir, statistik nasional, ya, domain statistik nasional itu ada 3 aspek, ya. Ada pemanfaatan data statistik, di mana di situ ada 3 indikator, ya. Kemudian pengelolaan kegiatan statistik, di situ ada 1 indikator saja. Dan penguatan sistem statistik nasional berkelanjutan, di situ ada 3 indikator, yang di dalamnya ada pemanfaatan big data. Nah, ini adalah keseluruhan indikator, aspek, dan domain yang dinilai dalam proses pelaksanaan atau penyelenggaraan statistik sektoral oleh kementerian maupun lembaga. Nah, jadi ini adalah ini adalah masing-masing indikator tadi dinilai, ya, tingkat penyelenggaraannya mulai dari rintisan, terkelola, sampai optimal. Nah, kemudian setelah setiap indikator itu dinilai, ya, tingkat kematangannya, kemudian kita bisa menghitung nilai indeks aspeknya dengan rumus seperti ini dan nilai indeks domainnya. Nilai indeks aspek itu diperoleh dari bobot indikator, nanti ada bobotnya, dikalikan nilai indikator. Jadi nilai indikator tadi nilainya yang dari 1 sampai 5, ya. Apa tadi yang pertama itu rintisan sampai optimum, ya. Dikalikan dengan bobotnya. Bobot indikator nanti ada. Kemudian nilai indeks domain itu diperoleh dari perkalian antara nilai aspek dikalikan dengan bobot, dijumlahkan. Nah, IPS atau indeks pembangunan statistik itu diperoleh dari penjumlahan nilai dominan dikalikan bobotnya, ya, nilai bobotnya
itu nanti akan membentuk sebuah indeks yang disebut dengan indeks pembangunan listrik. Jadi formulanya sangat sederhana ya, untuk membangun IPS ini tidak memerlukan teknik statistik yang sangat tinggi ya, tapi cukup dengan nilai yang kemudian dikali-kalikan dan dijumlahi. Ini adalah bobot ya, bobot dari masing-masing domain ya. Tadi domainnya ada 5, bobotnya yang terbanyak ini adalah penyelenggaraan prinsip satu data Indonesia, ini ada 28%, dan yang terendah adalah tentang statistik nasional, domain statistik nasional, ini bobotnya hanya 12%. Misalkan dari domain prinsip satu data Indonesia itu ada aspeknya ya, ada 4 aspek di situ dengan masing-masing aspek bobotnya sama kalau di sini ya. Ada standar data statistik 20%, ya metadata 20%, interoperabilitas 20%, kode referensi 20%, dan seterusnya. Ini demikian juga untuk domain kualitas data. Ya, ini hanya saja ini bobot aspeknya berbeda-beda, ada yang 21% untuk relevansi data, untuk akurasi data 16%, dan sisanya 20% ya, untuk aktualitas, aksesibilitas, dan keterbandingan. Demikian untuk proses bisnis statistik ya, GSBPN. Ini ada 4 aspek, ada perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Ini masing-masing bobotnya tergradasi seperti ini ya, ada 32% perencanaan dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana aspek-aspek yang dinilai dari masing-masing kegiatan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara statistik sektoral. Kemudian untuk kelembagaan misalnya ini bobotnya ya 35%, 30%, dan 50%. Dan untuk statistik nasional itu bobotnya ya seperti ini ya, dibagi 3. Ya kira-kira rata seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Jadi LPS ini pertama kali dilakukan tahun 2023. Jadi ini adalah hasil pertama dari kegiatan FSS. Sebelumnya dilakukan uji coba pada tahun 2022. Nah, target yang harus dinilai oleh BPS dalam pelaksanaan FPS ini ada 624 instansi. Yang mengikuti penilaian ada sebanyak 93%. Dirinci menjadi beberapa target ya. Ada instansi pusat, ini berarti kementerian dan lembaga yang sifatnya pusat, itu ada 82 kementerian lembaga, itu 93% itu yang mengikuti penilaian. Ya, untuk pemerintah provinsi ada 97% dari 34 provinsi, ya, waktu itu masih 34 provinsi. Kemudian untuk pemerintah daerah ada 93% dari 508 pemerintah daerah. Ya. Nah, dari hasil IPS ya, sebagaimana terlihat dalam tabel ini ya, maka terlihat bahwa nilai IPS nasional ya, itu yang bawah nih ya 1,78 itu masih sangat rendah ya Bapak ya. Nilai indeks pembangunan statistik kita masih 1,78. Artinya kalau dari kategori nilai IPS ini posisinya masih di posisi warna merah, ini kurang. Ada nilainya adalah 1,78. Ya, tentu ini sebuah nilai yang cukup memprihatinkan bagi kualitas penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah, provinsi maupun daerah. Dan ternyata bahwa lebih dari separuh ya, ini ada 55,8%. Ya, artinya lebih dari separuh ya lembaga yang dinilai tersebut memiliki nilai IPS di bawah 1,8. Artinya masih kurang, sangat atau prediksinya terkecil gitu ya. Nah, di sini
kita lihat juga belum ada satupun instansi yang memperoleh IPS dengan kategori memuaskan. Masih nol. Kita lihat masih nol ya di sini. Nah, kalau kita coba rinci ya berdasarkan domainnya, maka kita bisa lihat di sini secara umum nilai EPSS ya instansi pusat lebih baik dari pemerintah daerah ya. Ini nasional gitu ya. Nasional, ini nasional, ini pusat ya. Jadi untuk pusat itu lebih baik dari pemerintah daerah rata-ratanya. Secara rata-rata. Kemudian untuk nasional ini masih ada 10%, 10,5% yang memiliki kriteria baik dan sangat baik. Sementara untuk pemerintah pusat itu 33%. Artinya kementerian dan lembaga kualitas penyelenggaraan statistik sektoralnya itu 33% atau sepertiganya itu berpredikat baik dan sangat baik. Berarti masih ada sekitar 67% ya, Ibu, bahwa di tingkat kementerian saja penyelenggaraan statistik sektornya itu masih di bawah baik 60%-an, di bawah baik. Karena baik di sini kategorinya nilainya 2,6. Berarti di bawah 2,6 itu masih sekitar 60%. Lebih ke bawah lagi lebih parah ya, provinsi ya hanya 18% dan kabupaten kota hanya 6%. Kabupaten kota yang kualitas penyelenggaraan statistik sektoralnya itu baik. Nah, ini dari hasil EPSS 2023 menurut level instansi. Nah, kemudian secara kalau kita lihat lebih ke dalam lagi ya ke domainnya ya. Maka kita lihat di sini secara rata-rata nasional domain yang nilainya masih rendah adalah domain kualitas data. Jadi masalah akurasi data, apakah datanya relevan atau tidak, aktualitas datanya, ketepatan waktunya, kemudian apalagi aksesibilitasnya, keterbandingan datanya, konsistensinya itu masih menempati domain yang paling rendah nilai IPS rata-rata ya masih paling rendah. Nah, untuk kelompok kementerian dan LNPK, lembaga pemerintah non kementerian, itu domain yang masih belum matang adalah domain statistik nasional. Ya, di sini ada nilainya 1,92, walaupun ini sudah di atas 1,8 ya. Kemudian untuk pemerintah kabupaten kota, ya domain yang masih menunjukkan tingkat kematangan rendah adalah domain prinsip satu data Indonesia. Di sini bagaimana prinsip satu data Indonesia diaplikasikan oleh pemerintah daerah kota itu masih sangat rendah nilainya. Ya, masih yang warnanya merah tadi ya. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Jadi bahwa secara nasional kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Indonesia itu masih sangat rendah ya, dengan nilai IPS hanya 1,78 atau tercakup ke dalam kategori kurang. Nah, kemudian rendahnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara nasional itu ternyata tadi sebagian besar disumbangkan oleh masih rendahnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat pemerintah kabupaten kota. Nah, dari situ ada beberapa hal yang bisa kita tangkap ya, di antaranya yang pertama adalah bahwa penguatan penyelenggaraan statistik sektoral itu bisa dilakukan melalui penyediaan SDM statistik. Artinya di sini mungkin peran kita bagaimana
penyelenggaraan sektoral di 500-an lebih pemerintah daerah gitu ya, menjadi sesuatu tantangan bagi kita bagaimana kita bisa menyediakan SDM di pemerintah daerah sehingga penyelenggaraan sektoral di sana bisa jauh lebih baik. Sebetulnya di situ ada indikator tentang SDM atau penyediaan SDM dalam penilaian penyelenggaraan. Cuma data yang saya peroleh belum sampai ke sana. Tapi sebetulnya bisa dinilai ya bagaimana tingkat penyediaan SDM statistisi di masing-masing penyelenggara sektoral, ya, baik di pemerintah daerah sampai ke pusat. Tapi kalau kita lihat dari hasil nilai IPS-nya, tentu penyediaan SDM di masing-masing penyelenggara tersebut, baik dari daerah maupun sampai kementerian, itu masih sangat rendah. Gitu, semua. Jadi ini memberikan peluang pada kita bagaimana ke depan mungkin sistem penerimaan mahasiswa baru yang sedang kita godok ya bisa mengakomodir peluang-peluang ini sehingga kita bisa memberikan penguatan kepada penyelenggaraan sektoral melalui penyediaan SDM statistik di masing-masing kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Kemudian peluang berikutnya adalah penguatan penyelenggaraan statistik sektoral melalui fokus pada pembinaan terhadap mereka, yang maksudnya terhadap penyelenggara statistik sektoral, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, maksud saya adalah bahwa mungkin sudah saatnya BPS atau instansi instansi resmi negara gitu ya memberikan peran yang lebih. Ya. Selama ini tugas BPS adalah menyediakan statistik dasar, tapi banyak juga ya statistik sektoral yang kemudian dilaksanakan atau diproduksi oleh BPS, dan ini tentunya sebetulnya merupakan tanggung jawab kementerian lembaga atau pemerintah daerah, tetapi masih kita yang menyelenggarakan. Nah ini tentunya harusnya itu sudah menjadi tanggung jawab mereka, dan BPS fokus kepada pembinaan, ya, pembinaan terhadap instansi pemerintah yang lainnya sebagai produsen of statistik. Nah, berarti kita harus menyediakan, ya, kalau dari SIS gitu ya, menyediakan SDM yang kemudian bisa melakukan pembinaan statistik yang baik kepada para produsen statistik sektoral baik di kementerian maupun pemerintah daerah. Jadi saya kira ini peluang yang kita bisa tangkap, ya, celah yang kita bisa berikan peran kepada penguatan sistem statistik nasional di negara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin nanti ada lanjutan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya Pak Wahyudin. Meskipun katanya tadi sederhana, tapi ternyata saran yang diberikan sangat impactful ya Pak. Insya Allah bisa langsung diimplementasikan di BPS. Mungkin Bapak Ibu kita lanjut saja ke pemaparan dari narasumber kita yang terakhir, yaitu Pak Budiandra, yang akan membawakan topik Measurement of the Inclusive Green Growth Index of Provinces in Indonesia and the Comparison of Equal and Unequal Rating Methods. Pada Pak Budiandra, waktu dan tempat disilakan. Oke, baik. Terima kasih Salwa dan Bapak Ibu sekalian. Waktunya Iya, sangat mepet sekali ya, Mbak Salwa. Nanti nggak apa-apa. iya cukup mepet, Pak. Ya, Semoga mudah-mudahan tetap bisa, cukup ya. ya. Iya. Oke, tadi menarik ya yang narasumber sebelumnya, Bu Rita dan Pak Wahyudin. Yang pertama Bu Rita membahas tentang SDGs, tentang aspek lingkungan. Pak Wahyudin bicara soal indeks gitu ya. Nah, kebetulan saya sebagai pembicara ketiga itu mencoba menggabungkan, ini kebetulan barangkali ya, menggabungkan bahwa topik to discuss saya itu adalah soal lingkungan ya, soal pembangunan berkelanjutan dan bagaimana menyusun indeks untuk mengukur itu.
Nah, penelitian ini kami beri judul, ini penelitian dengan mahasiswa ya, Measurement of Green Inclusive Growth of Indonesia and Cooperation of Equal and Equal Weighting Method-nya. Nah, dan ini juga sudah kami presentasikan di Bulletin of Monetary Economic and Banking International Conference dan all paper ya. Nah, kita lihat sebagai pendahuluannya bahwa pembangunan tentu adalah merupakan sebuah tujuan dari kita bernegara ya. Dan pembangunan itu merupakan jalan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, menurut Sukirno, pembangunan itu bisa dilihat ya sebagai indikator keberhasilan pembangunan itu yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi sendiri kalau di Indonesia itu hanya dilihat dari seberapa besar perkembangan dari PDB atau ke dalam lingkup wilayah itu PDRB. Nah, jadi selama ini ya termasuk BPS juga sebenarnya mengukur perkembangan atau pertumbuhan atau pembangunan itu sendiri hanya baru dari sisi aspek ekonomi yang kita sebut sebagai pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, sedangkan pada realitanya pembangunan tidak cukup ya, kita hanya lihat dari sisi fenomena ekonomi. Harus juga kita lihat dari sisi yang lain ya, terutama dari sisi sosial masyarakatnya itu sendiri. Apakah memang masyarakatnya itu menikmati pembangunan itu sendiri atau pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, oleh karena itu untuk mengukur kesuksesan pembangunan ya dengan lebih komprehensif ya, dengan lebih lengkap, dengan lebih inklusif, maka Bappenas mencoba gitu ya mengukur atau menciptakan sebuah ukuran yang disebut sebagai ukuran indeks pembangunan, indeks ekonomi development inklusif ya, atau Inclusive Economic Development Index, indeks pembangunan ekonomi inklusif. Ya, indeks ini dari yang diukur Bappenas itu dia sudah memasukkan faktor atau sudah memasukkan dimensi atau aspek dari ekonomi ya, dan aspek dari sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini dia masukkan aspek dari ketimpangan dan kemiskinan serta aspek dari akses dan kesempatan kerja. Nah, dari inclusion growth ini atau pertumbuhan ekonomi inklusif ini sebenarnya sudah sedikit mencakup ya yang tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga dari sisi masyarakatnya, sosial masyarakatnya. Nah, cuman pada perkembangannya ternyata masyarakat di dunia ini tidak hanya concern soal ekonomi dan sosial kemasyarakatan, tapi juga terutama di era tahun 2010-an ke sini, masyarakat di dunia ini sudah mulai concern mengenai lingkungan. Jadi di United Nations sekalipun itu sudah memasukkan bahwa pembangunan ekonomi yang juga menyelaraskan dengan lingkungan, memelihara lingkungan, itu diakomodir di dalam SDGs tujuan yang ke-13 ya. Bahwa memang perlu memperhatikan perubahan lingkungan, perubahan iklim ya, selain faktor ekonomi dan sosial tersebut. Nah, sehingga di masa sekarang ini memang menjadi hal yang wajib dan harus bahwa pembangunan berkelanjutan itu menjadi goal dari seluruh dunia atau seluruh negara di dunia ini. Nah, pembangunan berkelanjutan yang dimaksud di sini yaitu pembangunan berkelanjutan yang memenuhi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan tersebut. Ya. Nah, kenapa pembangunan berkelanjutan ini menjadi penting? Ya, ternyata kita menemukan beberapa fakta gitu ya, bahwa ada terjadi degradasi atau penurunan kondisi pemeliharaan lingkungan. Yang tadi sebagian sudah disampaikan juga oleh Bu Rita bahwa ada penurunan jumlah tutupan lahan, ya, ada penurunan kualitas dari air ya di Indonesia, terus peningkatan emisi gas rumah kaca yang tentu nanti efeknya secara jangka panjang bisa meningkatkan suhu bumi gitu ya, rata-rata suhu, kemudian pemanasan global, kekeringan dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentu berbahaya ya buat kelangsungan hidup manusia itu sendiri ya. Nah, dalam beberapa referensi ya ternyata ADB ya, Asian Development Bank itu sudah mencoba menyusun suatu ukuran komposit atau berupa angka indeks yang bisa mengukur pertumbuhan ekonomi yang inklusif tadi, yang komprehensif tadi, dengan memasukkan variabel-variabel lingkungan sebagai bagian dari indeks komposit tersebut. Nah, cuman yang menjadi perlu concern juga di sini ya dari sisi statistiknya, dalam mengukur atau menggunakan suatu ukuran indeks komposit tersebut,
kita perlu berhati-hati dalam melakukan penyusunan indeks komposit tersebut, ya. Nah, karena menurut OECD ya dalam penyusunan indeks komposit terdapat beberapa langkah, dan di setiap metode yang nanti akan digunakan itu harus digunakan secara hati-hati. Karena bisa saja metode maupun pembobot ya dan langkah-langkah tersebut bisa saja menimbulkan hasilnya menimbulkan kontroversi serta kritik. Nah, oleh karena itu menjadi penting dalam hal ini adalah pemilihan metode pembobotannya dan pemilihan metode agregasi dari variabel atau indikator dari penyusun indeks tersebut. Nah, hal ini menjadi problem kedua dari penelitian ini. Jadi problem pertama tadi bahwa kita perlu ukuran yang menunjukkan bahwa pembangunan yang kita lakukan itu sudah sustain ya, sudah memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan. Nah, problem yang kedua, kita perlu menyusun ukuran ya, dalam hal ini adalah ukuran komposit yang dalam hal ini adalah angka indeks yang mempertimbangkan metode, tata cara, kemudian pembobotan dan agregasi yang nanti akan digunakan untuk menyusun ukuran-ukuran tersebut. Nah, berdasarkan problem ini ya, maka penelitian yang kita akan coba lakukan itu bertujuan yang pertama yaitu ya tentu ya membangun indeks ya, menyusun indeks yang dapat mengukur pembangunan dilihat dari ketiga sisi tersebut ya, sehingga bisa terlihat apakah sudah sustain atau belum pembangunan di sebuah wilayah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dengan dari sisi aspek analisis ya, dari sisi aspek toolnya ya, perangkat atau penyusunannya. Kita akan mencoba melihat membandingkan beberapa metode pembobotan dalam penyusunan indeks dari Green Inclusive Growth Index tersebut ya, kita singkat nanti GIG ya, atau gigi gitu ya. Nah, serta terakhir kalau tujuan 1 dan 2 itu sudah kita lakukan, maka kita bisa berikan gambaran umum lah ya, overview terhadap hasil penghitungan tersebut. Nah, kita masuk ke beberapa rujukan teoritikal ya. Saya ringkas saja mungkin ya. Jadi yang pertama rujukan teoritikalnya itu bahwa menurut ADB pertumbuhan inklusif hijau ya, kita sebutnya pertumbuhan inklusif hijau itu dapat diukur inklusif hijau itu adalah pertumbuhan yang merata secara sosial serta memperhatikan aspek lingkungan ya. Jadi itu referensi pertama. Kemudian menurut Munising ya, pertumbuhan inklusif hijau atau pertumbuhan green inclusive growth itu dapat diukur menggunakan 3 komponen ya, yang tadi kita sudah bicarakan pastinya ya, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan menurut OECD indeks komposit itu cukup tepat ya, cukup ideal kalau kita mengukur beberapa dimensi dari sebuah konsep, mengukur suatu konsep yang terdiri dari multidimensi. Jadi menurut OECD ya indeks komposit itu menjadi ukuran yang paling pas ya. Lalu kita mengukur untuk beberapa dimensi. Nah, sedangkan dari Asazadeh et al. Ya, dia mengatakan bahwa metode pembobotan dalam penyusunan indeks komposit itu secara umum bisa dibagi ke dalam equal dan unequal. Nah, ini menjadi tujuan yang kedua dari penelitian kami. Dan tentu untuk membandingkan, mengkomparasikan dari beberapa metode pembobot tadi, kita perlu tool ya, tidak perlu tool. Dan dari referensi Greco et al., maka analisis robustness merupakan salah satu tool di situ yang bisa menjadi quality assurance dari suatu indeks komposit yang sudah disusun untuk mengurangi peluang pengambilan kesimpulan yang salah. Nah, berdasarkan tersebut, maka kita susun kerangka kerja atau kerangka pikir ya, theoretical framework-nya. Nah, berdasarkan referensi dari Munising tadi, maka kita bisa kelompokkan bahwa akan digunakan 3 dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian dari setiap dimensi tersebut, nanti kita akan melakukan tahapan penyusunan angka indeks yang merujuk ke rujukan OECD tadi. Nah, pengukuran yang menjadi concern di sini dalam proses penyusunan tersebut, yang menjadi concern utamanya adalah penggunaan metode pembobot ya dari setiap dimensi dan dari setiap indikator yang kita gunakan, yang dalam hal ini ada 4 dimensi dengan kurang lebih 25 indikator. Nah, saya coba jelaskan sedikit di sini apa sih equal weighting dan kenapa kok yang di bawahnya PLSM weighting dan IFES weighting.
Nah, secara umum ya menurut referensi itu ada dua metode pembobot ya kalau kita mau membangun sebuah indeks komposite, yaitu pembobot yang sama atau equal weighting dan pembobot yang unequal weighting. Nah, untuk yang pembobot sama ya kita seperti tadi ya Pak Wahyudin, dia di dimensinya itu dia pakai pembobot sama untuk IPS ya, indeks pembangunan statistik orang. Nah, itu juga kita masukkan ya di dalam penelitian ini, tapi sebagai pembandingnya kita menggunakan dua metode pembobot di unequal weighting. Nah, unequal weighting itu sendiri sebenarnya terbagi ke dalam tiga ya, dari Linden 2018. Ada tiga metode untuk unequal weighting. Yang pertama, metode pembobot dengan merujuk kepada data atau kita sebut sebagai data driven. Nah, metode pembobot ini biasanya penentuannya berdasarkan pada keadaan data di setiap indikator dan nilai bobotnya diserahkan pada hasil pengolahan data tersebut. Nah, beberapa metode yang dapat digunakan di metode data driven ini ya, yang umum kita kenal itu adalah analisis komponen utama, analisis faktor, Orset komponen model, data envelopment, analisis, dan sensitivity test, dan mungkin banyak yang lain gitu ya. Nah, yang kedua, metode unequal weighting ini adalah pembobot berdasarkan pendapat para ahli atau expertise driven atau knowledge driven. Nah, tadi sepertinya yang IPSS itu knowledge driven ya, expertise driven sepertinya. Jadi berdasarkan pendapat para ahli. Nah, pada metode ini nilai pembobot masing-masing ditentukan besarnya oleh pendapat para ahli sesuai dengan bidangnya ya, sesuai dengan tujuan indeks itu dihitung, disusun. Metode yang bisa digunakan dalam cara ini adalah dengan analisis hierarki, budget allocation, public opinion, analisis kemudian dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga itu metode gabungan atau hybrid method. Nah, penelitian ini kita akan mencoba membandingkan equal weighting dengan unequal. Nah, unequal yang kita gunakan itu adalah yang data driven ya, karena ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang expertise atau knowledge driven itu sangat subjektif berdasarkan kemampuan dari si ahli tersebut ya, sehingga kalau yang mau objektif ya kita pakai yang data driven. Nah, untuk analisis data driven yang kita gunakan adalah analisis faktor ya. Jadi analisis faktor merupakan salah satu metode dalam pembobot tidak sama dengan pendekatan metode data driven seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Analisis faktor dikenal ada exploratory, ada konfirmatory ya. Nah, konfirmatory digunakan di sini ya, sehingga penggunaan konfirmatory ini membutuhkan dasar teori ya, konsep yang kuat dalam menyusun konstruk atau faktor dalam model yang akan diuji. Karena itu, metode yang digunakan untuk mengukur tepat atau tidaknya variabel dalam suatu variabel konstruk itu merujuk kepada yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya. Jadi perlu rujukan referensi ya, rujukan teori untuk membangun indikator atau variabel yang akan digunakan dalam model. Nah, metode konfirmatori ini secara umum dianalisis menggunakan SEM, Structural Equation Model. Nah, metode SEM ini lebih cocok untuk menguji model dengan teori yang kompleks pada data yang digunakan. Sehingga dalam konteks penyusunan indeks komposit yang dimana banyak terdapat indikator atau dimensi, maka SEM merupakan model yang paling tepat digunakan. Nah, SEM itu sendiri sebenarnya ada dua, ya, covariant based SEM dan partialist square SEM. Nah, partialist square SEM ini teknik yang didasarkan pada pendekatan iteratif dengan memaksimalkan varian dari variabel laten endogennya. Nah, model PLS SEM ini menjadi alternatif SEM selain covariant based SEM tadi ya. Ketika data yang digunakan tidak berdistribusi normal, memiliki ukuran yang kecil, dan terdapat indikator yang disusun dalam model yang bersifat normatif. Metode pembobotan selain menggunakan analisis PLS SEM ini juga dapat digunakan dengan metode data driven yang berikutnya, yaitu dengan metode data driven yang berbasis pada sensitivity test ya. Jadi kita pakai PLSM untuk merefer kepada analisis faktor, kemudian kita merujuk kepada unequal weighting berikutnya dengan sensitivity test, yang akhirnya nanti di sensitivity test itu kita akan menggunakan metode yang global sensitivity dengan pendekatan extended Fourier amplitude sensitivity test atau disingkat dengan IFES. Nah, dari ketiga metode pembobot tadi, maka setelah diagregasi nanti akan menghasilkan Green Inclusive Growth Index dengan pembobot equal, atau kita singkat GG ya, GG equal, kemudian ada GG PLSM dan GG IFAS. IFAS ya, ini sorry masih belum diedit ya, IFAS. Nah, kemudian
Dari ketiga metode pembobot tadi ya, atau 3 angka indeks komposit yang dipilihkan tadi, kita tentu akan mencari mana yang paling baik ya, mana yang terbaik, dan kita akan bandingkan. Nah, untuk membandingkan atau mencari mana yang lebih baik, maka kita memerlukan sebuah pengujian ya, pengujian untuk mengkomparasikan hasil penghitungan dengan 3 metode pembobot tadi. Kita gunakan pengujian analisis robustness. Nah, analisis robustness inilah yang nanti akan menjadi dasar perbandingan dari pemilihan ketiga metode tersebut. Nah, analisis robustness ini pada umumnya menggunakan uncertainty analysis, kemudian sensitivity analysis. Tapi ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa cukup dengan uncertainty analysis saja. Tapi supaya melengkapi pengujian robustness tadi, maka di penelitian ini nanti akan menggunakan 2 pengujian robustness untuk nanti menentukan mana yang paling baik dari ketiga indeks atau 3 pembobot yang digunakan untuk menghitung angka indeks inklusif, indeks pembangunan inklusif hijau ini. Nah, barulah nanti kita akan coba paparkan. Nah, kita lanjut ke berikutnya, sumber data yang digunakan, ya, datanya dari BPS semua. Kemudian ada 3 dimensi ekonomi, sosial, dan dimensi lingkungan. Kemudian dari 3 dimensi tadi akan ada 25 indikator yang akan digunakan, ya, dengan masing-masing ada 8 indikator di dimensi ekonomi, ada 11 dimensi sosial, dan ada 6 di dimensi lingkungan. Nah, semuanya ini merujuk kepada pemilihan data dan indikator tadi, merujuk kepada referensi yang ada di ADB, Acosta et al., World Economic Forum, dan McKinley. Nah, kita mulai ke tahapan penyusunan angka indeksnya ya. Jadi yang pertama itu yaitu penyusunan kerangka kerjanya ya, penyusunan kerangka kerja. Nah, di penyusunan kerangka kerja kita merujuk kepada referensi yang tadi ya. Jadi ada 25 indikator, kemudian langkah selanjutnya kita lakukan normalisasi data ya. Nah, normalisasi data ini tentu perlu melihat ya indikator yang berpengaruh positif dan indikator yang berpengaruh negatif. Nah, itu punya rumus untuk menormalisasi datanya dengan formula yang berbeda. Nah, selanjutnya dilakukan analisis multivariat ya, yang tadi untuk melakukan konfirmatori faktornya dengan konfirmatori faktor, analisis konfirmatori faktor. Dengan langkah pertama yaitu melakukan spesifikasi model, kemudian di spesifikasi model ini akan dibentuk ya pada spesifikasi model ini akan dilakukan untuk outer model dan inner modelnya. Nah, pada penelitian ini model yang digunakan adalah model reflektif dan formatif ya, berdasarkan referensi yang kami dapatkan. Jadi untuk outer modelnya kita pakai reflektif dan inner modelnya pakai formatif ya. Yang dalam hal ini itu menggunakan pendekatan repeated indicator approach ya, karena pendekatan ini lebih mudah aplikasinya dibandingkan two-step approach. Kemudian berikutnya, tahapan berikutnya adalah evaluasi outer model. Ya, pada tahap ini dilakukan 3 evaluasi untuk menilai validitas dan reliabilitas dari outer model yang digunakan. Evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut ya, convergent validity, ya dilihat nanti dari nilai leading factor pada variabel ukurannya, di mana nilai leading factor ini harus lebih besar dari 0,5 ya. Kemudian diskriminan validity ya, atau validitas diskriminan diukur dengan nilai cross loading antara variabel pengukurnya dengan konstruknya. Suatu indikator dikatakan memiliki validitas diskriminan jika nilai cross loading dari variabel pengukur dalam konstruknya lebih besar dibandingkan variabel pengukur di konstruk yang lain. Kemudian evaluasi outer model berikutnya composite reliability ya. Jadi dianggap memiliki composite reliability yang baik apabila diperoleh nilai Dillon Goldstein rho-nya lebih besar dari 0,5. Nah, selanjutnya inner model evaluasi itu menggunakan koefisien determinasi, Stone-Gesser test, dan koefisien jalur ya. Ini biar cepat, saya nggak usah jelasin itu. Nah, selanjutnya barulah dilakukan agregasi ya. Nah, agregasi ini berdasarkan nilai pembobot yang sudah dihasilkan tadi dengan menggunakan pembobot equal, PLL, SEM, dan IFES, maka didapatkan nanti hasil agregasinya adalah angka indeks Green Inclusive Growth Index dengan equal weighting dan Green Inclusion Growth Index dan PLSM dan IFES. Nah, berikutnya
Nah, terakhir tentu kita perlu melakukan pengujian ya. Pengujian dalam hal ini untuk memastikan dari 3 pembobot ini mana yang paling baik ya, mana yang paling bagus. Nah, pengujian ini menggunakan robustness analysis. Seperti yang tadi disebutkan, robustness analysis itu menggunakan 2 pengujian, yaitu uncertainty analysis dan sensitivitas analysis. Di uncertainty analysis kita menggunakan langkah-langkah. Yang pertama mendefinisikan input faktornya. Kemudian dari input faktor yang sudah didefinisikan tadi dilakukan generate sampel untuk masing-masing input faktor tersebut. Sampel-sampel kemudian sampel-sampel tersebut selanjutnya akan digunakan untuk menghitung simulasi dari nilai GG tadi ya. Atau selanjutnya disebut sebagai hasil simulasinya itu sebagai pakai pendekatan Monte Carlo ya. Nah, hasil simulasi yang didapatkan di langkah tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk whisker plot ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan nilai yang sudah dihitung tadi. Jadi rujukannya nanti berdasarkan simulasi Monte Carlo ini ya. Dari visualisasi nanti terlihat mana yang paling mendekati nilai median dari simulasinya. Nah, itu yang dianggap ya paling robust. Kemudian yang kedua kita pakai sensitivity analysis. Nah, sebenarnya uji ini ada uji pelengkap saja ya dari uncertainty analysis tadi. Nah, di sini kita menggunakan persamaan keluaran rataan pergeseran peringkat ya atau average shift rank output ya, average shift rank output. Penggunaan keluaran ini disesuaikan dengan tujuan analisis yang dilakukan, yaitu untuk melihat nilai robust dari angka indeks yang sudah kita hitung tadi. Ya, nah langkah-langkahnya yang pertama itu hasil dari Monte Carlo tadi, ya penghitungan tadi, dilakukan perhitungan ranking dari setiap nilai dalam seluruh simulasi tersebut, dan juga akan dihitung ranking dari setiap provinsi berdasarkan baseline index GG-nya yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Kemudian dihitung nilai rataan shift rank-nya, ya. Dan berdasarkan itu maka didapatkan nilai rataan shift rank dan dihitung nilai sensitivity index-nya dengan masukan yang digunakan dalam input faktor yang telah digunakan sebelumnya di uncertainty analysis. Sehingga nanti dari situ bisa terlihat ya mana yang paling tinggi interaksinya. Nah, hasilnya ya sebenarnya ada tujuan yang ketiga, ada yang dilakukan yang ketiga untuk komparasi, yaitu membandingkan dengan angka-angka yang dihitung secara terpisah di dimensi-dimensi tersebut ya. Jadi sebenarnya secara terpisah ada juga angka indeks yang mengukur indeks pembangunan manusia. Secara terpisah juga ada indeks inklusif ekonomi tadi. Ada juga ternyata angka yang dihitung terkait dengan kualitas lingkungan. Tapi secara multidimensi itu belum ada. Nah, sehingga kita coba bandingkan juga dengan indikator-indikator lain untuk memperkuat terkait mengenai perbandingan antara 3 pembobot tadi. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut ya. Dari 25 indikator tadi kita dapatkan ada 15 indikator positif, ada 10 indikator yang negatif, kemudian dari evaluasi modelnya diperoleh akhirnya ada 18 ya indikator yang berdasarkan evaluasi modelnya baik di outer model maupun inner model evaluasinya. Nah, kemudian hasil dari pembobotnya berdasarkan equal, PLS, dan IFAS itu adalah sebagai berikut. Ya. Nah, kemudian kita lakukan pengujian, ya, ini hasilnya. Nah, sekarang lanjutnya kita lakukan pengujian terkait uncertainty dan sensitivitas tadi. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat bahwa ternyata memang ini IP itu maksudnya GIG ya, Indeks Pembangunan Inklusif Hijau ya. Ini belum sempat saya koreksi ya, IP ya. IP itu GG tadi, Indeks Pembangunan Inklusif Hijau. Nah, dari sini untuk ujian uncertainty tadi terlihat bahwa yang paling dekat dengan median dari Monte Carlo-nya itu, simulasi Monte Carlo-nya itu adalah yang IFAS ini ya, yang warna oranye ini selalu paling dekat posisinya dengan simulasi Monte Carlo yang sebagai rujukan di sensitivitas tadi ya. Nah, sehingga di uji pertama itu terlihat bahwa memang yang IFAS itu yang paling bagus ya. Nah, di sini juga terlihat bahwa yang IFAS itu yang paling sedikit sensitivity index-nya ya. Nah, sehingga dari 2 pengujian analisis robustness tadi ya, kesimpulannya adalah metode IFAS itu yang paling baik ya dalam hal pembobot yang digunakan dalam mengukur Green Inclusive Growth Index tersebut.
Nah, saya dibandingkan dengan beberapa indikator lain ya untuk di IPM ya atau HDI ya, Human Development Index, yang pembobot dengan PLSM itu sebenarnya punya korelasi yang paling tinggi, tapi dengan indeks pembangunan ekonomi inklusif yang dihitung oleh Bappenas itu, yang pendekatan dengan pembobot IFES itu yang paling dekat ya, paling berkorelasi, sedangkan indeks lingkungan hidup itu yang IFES yang paling mendekati, sehingga ya bisa diambil kesimpulan berdasarkan uji secara analisis robustness, metode pembobot IFAS yang paling baik, sedangkan dari kaitannya dengan beberapa indikator lain itu juga IFAS yang cenderung lebih berkorelasi dengan lebih baik ya, sehingga kesimpulannya metode IFAS yang kita bisa gunakan. Nah, mungkin itu saja ya, karena ini waktunya sudah mepet sekali. Ini overview saja ya, bahwa memang angkanya itu kesimpulannya bahwa ternyata ya pembangunan ekonomi hijau atau pembangunan hijau berkelanjutan itu yang tertinggi itu ternyata DKI Jakarta ya. Tidak sangka juga ya bahwa di saat pembangunan Jakarta ini kita ngelihat sehari-hari banyak juga tempat-tempat kumuh ya, terutama di bantaran kali. Ternyata berdasarkan hasil penghitungan ini, Jakarta ternyata indeks pertumbuhan inklusif hijaunya cukup baik ya. Pertumbuhan ekonomi di Jakarta itu ternyata sudah memasukkan aspek sosial kemasyarakatan dan juga aspek lingkungan. Sedangkan Nusa Tenggara Timur itu yang paling rendah. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya, karena terbatasnya waktu. Saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Salwa. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat komprehensif sekali ya Pak Budi. Tadi sebenarnya masih banyak yang belum dijelaskan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, kira-kira baiknya kita cukupkan untuk dijawab di lain forum atau masih ada waktu ya Pak? Mungkin ke Pak Budi, gimana Pak? Atau di lain forum aja ya Pak? Nggak tahu ya, soalnya udah mau ajar juga karena terbatas Jumat ya. Nah, Iya, mungkin sekalian ini ya, karena kebetulan ada Mas Ari ya. Saya iya. tadi ngelihat kayaknya terlalu padat ya kalau kita 3 narasumber di dalam satu sesi ini, karena apa ya, 15 menit itu saya pikir nggak cukup ya untuk presentasi dengan konteks yang cukup dalam ya. Dari kita dosen kan konteksnya nggak sederhana ya, umumnya penelitiannya kan cukup dalam. Sehingga mungkin kalau boleh usul ya, supaya diskusi itu juga bisa kita memungkinkan kita lakukan, mungkin akan lebih baik tuh MRD ini 1 minggu atau 1 sesi itu cukup dua narasumber saja barangkali, mungkin ini sebagai usul ya. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin japri aja nanti ya, saya punya banyak rujukan sebenarnya, cuman karena ini mau Jumatan nih, saya mohon maaf aja. Mohon maaf Mbak Erna Iya, dan Pak Ari. Ya, iya. mungkin itu. Terima kasih Pak Budi. Itu sudah kita pertimbangkan Pak untuk yang jadwal apa namanya dimulai tahun depan ya. Mulai tahun depan kita akan mulai 2 orang narasumber saja nanti ya, supaya lebih mendalam lagi. Memang luar biasa nih, ternyata materinya tuh apa namanya berdaging semua nih kalau boleh ini ya, boleh komentar ya. Terima kasih nih Pak Budiandra, Bu Rita, Pak Wahyudin ya. Baik, terima kasih banyak Pak Budiandra atas konfirmasinya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang sudah ada di kolom chat atau pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan, mohon izin untuk mungkin dapat disampaikan atau didiskusikan di luar forum karena waktunya sudah terbatas. Mohon izin untuk menutup acara MRD Agustus 2024 ini. Sampai jumpa di MRD September 2024 akhir kata. Sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada 3 narasumber luar biasa yang sudah memaparkan seluruh pemaparannya dengan sangat komprehensif, daging semua gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kita tutup saja acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ibu, kasih semua. luar biasa Pak bahasannya. Terima kasih kembali.